kejuaraan AI versus AI. Ya, teman-teman, zaman sekarang kan lagi ngetren artificial intelligence ya, teman-teman. Dan ya, turnamen ini diikuti oleh mesin-mesin AI yang sangat viral. Ada Gemini, ada OpenAI, dan ini adalah partai finalnya. Ternyata Grok melawan OpenAI. Kenapa turnamen ini diadakan? Mungkin ya, triggernya adalah ketika Magnus Carlsen bosen di pesawat dan akhirnya main melawan ChatGPT, guys. ChatGPT juga ikut di sini. Tapi yang final akhirnya Grok punyanya si Elon Musk melawan OpenAI. Ini perusahaan asal Amerika Serikat, punyanya si Sam Altman atau kalau nggak salah ya. Nah, siapa yang lebih jago? Formatnya 4 game dan ini game pertamanya. Ya, kalian tebak ya apa langkahnya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Siapa yang bakal keluar sebagai AI paling pintar? Jaelah. E4 dimainkan, kemudian C5, kuda F3, D6. Pembukaan Sicilian Defense. D4, kemudian makan lagi, kemudian kuda ke petak F6. Putih kuda C3, A6. Sicilia variasi Najdorf ya. Ini Sicilia yang dibuat oleh pecatur namanya Miguel Nadrov. Setelah gue lihat-lihat, kayaknya Sicilia Nadrov ini paling disukain deh sama AI. Jadi teman-teman yang pemula kalau mau pilih pembukaan Sicilia mungkin bisa pilih sama dengan AI ini. Mungkin dianggap kuat kali ya. Kemudian Bishop ke petak E3, ini variasi English attack dalam Sicilia Nadrov. Kemudian E5 dimainkan. Kemudian kuda ke petak F5. Nah, ini agak melenceng nih secara teori ya. Harusnya teorinya itu kuda ke petak B3, kemudian hitam lanjutin dengan bishop ke petak E7. Kalau Sicilia variasi Nadrov begini, biasanya yang jadi rebutan untuk putih dan hitam tuh petak pentingnya ini nih guys, D5. Nah, apa yang salah dari kuda ke petak F5? Dijawablah dengan langkah benar, D5. Pion yang menjaga kuda diganggu oleh pion di petak D5. Kalau dimakan nih, satset, rugi buat hitam. Rugi buat putih ya. Kenapa? Karena akhirnya putih akan kehilangan satu kuda. Nih. Nah, itulah ruginya. D5, kemudian putih mainin langkah yang kalian gak akan duga, guys. Gajah ke petak B5. Udah gila. Nggak tahu ini typo apa gimana ya. Tapi peraturan dari turnamen ini tuh kalau misalkan mereka 4 kali salah illegal move ya, mereka dianggap kalah. Jadi kalau misalkan gajah jalannya kayak kuda, salah gitu tuh. Ya gajah B5 jelas salah lah, langsung dimakan ya. Baru 8 langkah aja udah error. Mungkin ini lupa dipanasin apa gimana, apa keinjek kabelnya nggak tahu gue. Apa jawaban yang benar? Seharusnya di sini putih mainin langkah gajah G5. Tapi dalam posisi seperti ini, jelas hitam sudah unggul dan hitam bisa mainin langkah D4 meskipun putih bisa kuda D5. Ada jawaban gajah F5. Kalau misalkan dimakan balik dengan pion. Nah, kalau dimakan lagi bishopnya, jatuh kudanya. Kalau kita balik lagi gajah G5, D4, kemudian dimakan dulu, sama dimakan juga. Artinya nggak bisa kuda D5, karena ada gajah makan F5. Kuda B1 jawaban terbaik, kemudian dimakan, makan lagi, dan kemudian dilanjutkan dengan queen ke petak A5. Ini unggul buat hitam. Kuda D2, kemudian kuda D7. Nah, apa yang terjadi? Gajah B5, ini gamenya, ya udah disikat. Kuda makan D5, sikat lagi F5. Kuda makan F6, kemudian makan F6. Apakah OpenAI akan blunder juga? Kita lihat guys. Makan F5, menteri F5, menteri D3, kemudian gajah B4 skak. Kemudian gajah D2, ditukar langsung, simplifikasi. Kemudian dimakan D2, makan lagi, dan rokade. 15 langkah, sudah unggul satu kuda. Benteng H ke petak ke satuan champion. AI menjaga, OpenAI. Kemudian Raja E3, masuk lagi kuda D4, dia pinter banget, ancam C2, dijaga pakai benteng yang ini. Dan kemudian benteng A2. Raja E4, F5. Ini langkah yang menarik. Dikasih pion E5, kemudian kuda C6. Raja F4, kemudian benteng ke petak A4 skak. Nah, bukannya kabur, tapi malah pilih benteng E4. Nggak tahu dah. Mumet kayaknya ya, Elon Musk ya. Kemudian dimakan, kemudian Raja E3, benteng ke petak C8, kemudian makan E4, benteng C4, disederhanakan, dimakan, makan, Raja ke petak F4.
Benteng ke petak F8, kemudian raja G3, kuda B4. F3 dimainin, kuda D3, ya udah kalah ya. Kemudian game berlanjut, raja H3 makan B2, raja G4 dorong pion, raja G5 dorong pion lagi. Kemudian F4 jadi queen. Kemudian G3 H6, kemudian raja ke petak G6, menteri D1, pinter banget ini, jaga petak ini. H3 dan boom, checkmate. 35 angka. OpenAI akhirnya menang dengan skor 4-0. Gokil gak guys? Jadi ya finalnya formatnya 4 game. Dan inilah yang terjadi. Ada juga Gemini. Gemini 2,5 Pro ya kan, menang. Tapi ini untuk perebutan tempat ketiga mungkin ya. Dan inilah resultnya guys. Jadi turnamen ini diikuti oleh OpenAI 4 ya, versi mini, kemudian DeepSeek, ada Grok, ada Gemini, ada Kimi, ada Cloud 4 Opus dan Gemini 25 Pro. Apa komentar kalian guys? Ya, teman-teman kalau mau belajar catur, apakah kita bisa menggunakan AI ini? Bisa, tapi kalau saran saya sih kalau mau menggunakan aplikasi catur itu lebih bagus ya. Seperti kita udah tahu ada mesin catur Stockfish 17 sekarang yang terupdate kalau nggak salah. Kemudian juga ya ada nama lain seperti AlphaZero gitu ya. Itu teman-teman bisa gunakan. Tapi jangan lupa aplikasi engine ini hanya untuk menganalisa ya. Jangan digunakan untuk melakukan kecurangan guys. Ya, dan jangan lupa juga kalau kita mesti belajar secara buku juga. Kalau saya lebih suka belajar pakai buku karena pikiran manusia tentu berbeda dengan cara pikirnya engine. Jadi kadang kalau kita menganalisa dengan engine, itu ada langkah-langkah yang amazing, yang sulit untuk ditemukan secara manusiawi ketika kita experience bertanding dengan engine yang tidak mengenal rasa takut guys. Jadi kalau contoh dalam aplikasinya, pengaplikasiannya seperti itu teman-teman. Jadi kalah nih AI buatannya Elon Musk teman-teman. Aduh, Elon Musk. Kalah sama OpenAI. Gimana komentar kalian? Mohon maaf kalau suara saya agak serak ya, karena lagi kurang enak badan. Jangan lupa beri komentar kalian yang terbaik. Ada nggak AI yang lebih jago dari ini? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya guys.